alasan kenapa kita harus mengontrol diri itu yang pertama biar apa? Biar kita itu terhindar dari yang namanya kecanduan. Kecanduan ini bahaya banget buat kita para remaja karena itu bisa mempengaruhi masa depan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pendengar setia Siksa Pro. Selamat datang di podcast SMK Negeri 1 Kota Probolinggo. Bersama saya Merina yang akan menjadi host dan pemandu podcast pada kali ini. Oke teman-teman, jadi tema podcast hari ini yaitu mengenai bijak bersosial media. Wah, seru banget kan materi yang akan kita bahas pada kali ini. Selain materi yang seru banget nih kita bawakan, kita juga punya narasumber yang super keren dan super seru banget, yaitu Kak Arif dan Kak Najwa. Halo Kak Arif dan Kak Najwa. Oke, gimana nih kabarnya Kak Arif dan Kak Najwa? Alhamdulillah kabar aku baik banget nih Kak, dan juga gak nyangka bakal diundang pada podcast Smeksa atau podcast SMK Negeri 1 Kota Probolinggo. Oke, kalau Kak Najwa sendiri? Alhamdulillah aku sangat senang sekali dan sehat selalu. Oke, jadi duta jena itu harus tetap happy ya Kak, bawaannya tuh harus ceria. Iya, bawaannya. harus full anytime. Oke, betul. Jadi teman-teman yang belum tahu, Kak Arif dan Kak Najwa ini merupakan salah satu siswa yang terpilih menjadi duta genre Kota Probolinggo, mewakilkan SMK Negeri 1 Kota Probolinggo. Begitu ya Kak, keren banget kan Kak Najwa dan Kak Arif ini. Ngomong-ngomong kemarin sebagai di ajang duta genre kemarin, Kak Arif ini menjadi juara influencer putra, benar begitu ya Kak? Iya benar. Sehubungan dengan materi yang kita bawakan mengenai bijak bersosial media, sebagai duta genre nih Kak Arif dan Kak Najwa pasti kan punya sosial media kayak ya kan Kak? Udah pasti. Pasti pengikutnya banyak nih guys. Waduh, berapa ya? Berapa ya? Juga punya personal branding yang bagus di SMK di sosial media maksudnya gitu. Bener kan Kak? Bener banget. Jadi Kak, menurut Kakak nih sebagai duta genre, menurut Kak Arif dan Kak Najwa, bijak bersosial media itu seperti apa, kayak apa emang? Menurut aku bijak bersosial media itu bagaimana cara kita mengolah informasi yang kita dapatkan. Informasi itu benar atau enggak, kita tuh searching dulu di internet seperti apa. Dan yang kedua, kita harus ingat bahwa setiap orang yang ada di sosial media tuh gak selalu kita kenal. Dan pasti itu orang asing. Jadi kita harus waspada dan juga hati-hati. Dan yang ketiga itu pinter-pinter bagi waktu. Dan juga bagaimana cara kita mengontrol emosi. Mungkin dari Kak Najwa. Oke. Sebagai remaja nih, khususnya di era digital saat ini, bijak bersosial media itu adalah kemampuan kita untuk menggunakan media sosial secara sadar, beretika, dan bertanggung jawab. Dengan begitu, kita terhindar dari dampak negatifnya, yang artinya kita tidak hanya aktif dalam menggunakan media sosial tersebut, tetapi kita harus mampu mengontrol diri dalam setiap aktivitas digitalnya. Itu. Jadi teman-teman, itu merupakan arti dari bijak bersosial media dari Kak Arif dan Kak Najwa ya Kak. Ngomong-ngomong soal dari tadi mengontrol ya Kak, kenapa sih kita remaja harus mengontrol diri dalam bersosial media? Padahal kan hampir 90% ya Kak, aktivitas tuh kita tuh ada di sana, kayak tugas, kemudian pulang sekolah gitu kita langsung nge-scroll gitu. Kenapa Kak kita harus mengontrol diri? Kenapa kita harus mengontrol diri ya? Jadi alasan kenapa kita harus mengontrol diri itu yang pertama biar apa? Biar kita itu terhindar dari yang namanya kecanduan. Kecanduan ini bahaya banget buat kita para remaja karena itu bisa mempengaruhi masa depan kita. Yang kedua itu ada yang namanya cyberbullying. Nah, cyberbullying ini bisa bikin mental kita down guys. Karena apa? Karena cyberbullying ini dari yang namanya saja bullying, pasti itu bakal ngebully kita secara sosial atau secara internet yang ada di dunia maya, seperti itu. Kalau dari Kak Najwa sendiri, kenapa kita harus hati-hati untuk menggunakan sosial media?
Oke, remaja itu sangat penting untuk berhati-hati ketika menggunakan media sosial. Nah, kita itu harus benar-benar bijak teman-teman, atau kita hampir semua aktivitas kita itu ada di media sosial, dimulai dari berkomunikasi, betul, terus hiburan dan lain sebagainya kan. Nah, jika tidak digunakan, maka itu sangat terpengaruh terhadap pola pikir kita, perkembangan diri serta perilaku remaja. Oke gitu ya Kak. Jadi gak semuanya yang di sosial media itu baik ya Kak. Jadi kita sebagai pelajar remaja kita tuh harus pintar-pintar dalam menggunakan sosial media. Yang Kak Arif sampaikan tadi, kita nggak boleh kecanduan ya guys, dan kita nggak boleh ngedekatin yang namanya cyberbullying tadi gitu Kak. Sosial media ya Kak. Sosial media kan pasti ada dampak positif dan negatifnya ya Kak. Iya. Menurut kakak nih, dampak positif dan dampak negatifnya itu apa aja dalam bersosial media? Oke, sebenarnya teman-teman, jika kita menggunakan media sosial dengan baik atau dengan benar, itu banyak sekali dampak positifnya. Karena itu adalah pusat atau media sosialnya para pelajar itu bisa menambah wawasan, mencari informasi, atau mungkin kita mengupload konten edukatif, atau mungkin kita ikut lembaga kursus online, dan itu bisa kita lakukan di kehidupan sehari-hari kita. Itu tadi dampak positif ya Kak dari Kak Najwa. Kita itu jadi remaja tuh harus punya relasi yang bagus guys. Kayak kita bisa menggunakan sosial media. Kan kita di sosial media tuh banyak banget hal yang bisa kita tahu. Kalau dampak negatifnya gimana nih Kak? Untuk dampak negatifnya sendiri itu, yang pertama itu ada yang namanya kita tuh mengalami kecanduan. Sesuai yang tadi yang Kak sampaikan tadi ya. Selain itu juga ada yang namanya cyberbullying yang saya katakan tadi, dan juga ada yang namanya susah fokus dalam belajar. Nah, susah fokus dalam belajar ini maksudnya apa? Jadi misal nih kita lagi ngerjain tugas, kita lagi nyari referensi, ya apa gini ya, terus kayak bingung, mending aku lihat di sosmed, pasti banyak referensi di sana. Nah, setelah kita beralih ke sosmed, kita nyari referensi, kebablasan scroll. Waduh, nih kebablasan. Masih teman-teman sering banget sih pasti. Buka TikTok lihat ini kebablasan, nggak tahu nih ya Kak, pasti tiba-tiba teman-teman ketiduran. Iya, tiba-tiba tugasnya buat tiar semua udah habis semua. Dan yang terakhir nih ada yang namanya terpapar konten negatif. Nah, konten negatif ini harus benar-benar kita hindari. Karena apa? Karena konten yang ada di sosial media itu udah pasti mempengaruhi kita di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin tanpa sadar kita melakukan hal tersebut, dan hal tersebut itu bisa jadi di dalam norma sosial tuh nggak baik teman-teman. Jadi kita harus benar-benar hati-hati dalam bersosial media. Oke, jadi itu dampak positif dan dampak negatifnya. Tentunya yang paling bahaya tuh negatif lah Kak ya, pasti. Iya, pasti. Ngomong-ngomong soal cyberbullying, teman-teman kan pasti kurang mengerti ya, apa sih cyberbullying itu? Dan kakak pernah nggak ketemu kasus mengenai cyberbullying, dan coba jelaskan mengenai cyberbullying itu kepada penonton itu gimana, dan cara mengatasinya Kak gimana? Oke, baik. Cyberbullying ini kan sesuai namanya cyber dan juga bullying. Berarti membuli secara online atau secara sosial media. Iya, digital ya Kak ya? Iya, secara digital. Jadi, contohnya itu, misal ada seorang content creator. Dia itu memang memiliki kekurangan, tapi dia tuh termotivasi dari seorang influencer untuk membuat suatu konten. Nah, dia cobalah untuk membuat konten, tetapi banyak yang menjudge dia di sosial media. Nah, itu bisa disebut yang namanya cyberbullying. Dan untuk cara mengatasinya bisa dijelaskan oleh Kak Najwa nih. Oke, nah teman-teman, ketika kita menghadapi cyberbullying, kita itu membalasnya dengan tidak emosi. Iya, benar. Nah, kalau kita sama-sama emosi, wah itu kayaknya perdebatan tuh langsung mulai gitu ya. Gitu. Iya, terus bisa menyimpan bukti teman-teman, atau kita bisa melaporkan kepada pihak yang berwenang, bisa ke guru kita,
atau ke orang tua? Kalau ke guru bisa nih ke wali kelas atau ke guru BK. Oh iya, sedikit tambahan, kalau memang ada yang menjudge kita di sosial media, itu bisa kita simpan aja atau kita jadikan motivasi untuk memperbaiki diri. Karena itu kan pasti ngelihat dari diri kita sendiri kan, dia ngejudge itu gimana. Jadi kita bisa simpan itu sebagai motivasi aja sih. Bener banget, evaluasi diri ya Kak. Iya, ya? benar, evaluasi diri. Iya betul. Jadi yang namanya kontrol emosi itu penting banget dalam bersosial media. Betul banget yang disampaikan oleh Kak Arif dan Kak Najwa tadi mengenai cyberbullying ya Kak. Oh iya teman-teman kalian sebagai pelajar kita tuh harus jadi netizen yang baik ya Kak. Kan Iya. di sosial media tuh banyak jenisnya netizen yang suka menghujat gitu ya. Bener banget. Tapi ada juga yang netizen yang suka memotivasi. Kalau bener yang tadi Kak Arif sampaikan tuh kalau ada orang yang lagi belajar mulai konten tuh kalau ada kekurangan jangan langsung dijudge guys. Kalau apa nih konten kayaknya enggak, jangan kayak gitu. Yes. Diberi motivasi ya, semangat Kak gitu. Oke. Iya. Oke, jadi gitu teman-teman. Ngomong-ngomong soal sosial media, jadi netizen yang baik Kak. Gimana sih cara jadi netizen yang baik dalam menyaring sebuah berita yang kita belum tahu itu hoax atau asli begitu? Cara menjadi netizen yang baik itu tentu saja dengan cara kita mengolah informasi yang kita dapatkan di sosial media. Kita lihat dulu, itu tuh benar apa enggak dengan cara kita searching di internet tentu saja. Betul. Mungkin dari Kak Najwa ada tambahan nih. Oke, kita sebagai remaja itu perlu banget yang memahami bahwa tidak semua informasi itu yang viral itu merupakan informasi yang benar Ya, atau Iya. valid. Bisa saja itu tuh cuman rumor atau desas-desus aja, Bener guys. banget. Ya. Apalagi banyak buzzer yang suka nganu hoax itu ya kayak Iya. nyebarin hoax Ya, gitu. betul. Iya. Padahal itu nggak boleh banget guys. Kita harus nyaring benar-benar kalau ada orang yang bilang ini kita harus cari searching, Nyaring informasinya. cari sumber-sumber yang benar, Benar. cari Benar. yang di lembaga-lembaga berita yang betul, begitu ya Kak. Iya. Oke nih Kak, yang tadi kita sampaikan mengenai sosial media ya Kak. Terakhir, pesan apa yang ingin disampaikan kepada para pelajar, terutama pelajar SMK Negeri 1 Kota Probolinggo agar bisa menjadi generasi yang muda, yang cerdas, kreatif dan tetap beretika di sosial media. Mungkin dari Kak Najwa dulu ya. Oke, saya ingin menyampaikan pesan kepada semua pelajar bukan dari SMK Negeri 1 Probolinggo aja teman-teman, bahwasanya jadilah generasi muda yang cerdas, ceria, berkarya. Nah, dengan begitu kita harus menggunakan media sosial sebagai sarana untuk belajar, menyaring informasi, berkarya, dan menyebarkan hal-hal positif teman-teman. Benar sekali. Untuk dari aku sendiri nih ya, Kak Arif. pesan untuk para pelajar itu sosial media itu jadi alat untuk kita menuju kesuksesan. Namun kalau kita salah langkah itu bisa saja menuju ke jurang kegagalan. Betul banget Kak itu. Jadi teman-teman, kita itu sebagai pelajar harus memanfaatkan sosial media dengan baik dan tinggalkanlah hal-hal negatif dan dekatkan dengan hal-hal yang positif. Benar. Karena itu sangat memengaruhi masa depan kalian teman-teman. Oke. Jadi selesai ya Kak. Oke, mungkin Oke. sebelum mengakhiri kita salam genre dulu gak sih Kak? Oke, ada salam genre nih. Teman-teman pasti belum tahu kan ya salam genre itu seperti apa. Oke, mungkin kita langsung Oke, praktekkan aja ya Kak. Oke, guys. Salam genre. Salam. Remaja genre. Sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Oke. Terima kasih kepada Kak Najwa dan Kak Arif yang telah meluangkan waktunya untuk datang di podcast SMK Negeri 1 Probolinggo ini. Semoga apa yang telah Kak Arif dan Kak Najwa sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kalian semua dan bisa menginspirasi kalian semua juga diresapi dengan baik-baik, oke? Oke. Bye-bye. Jadi itu saja mungkin dari untuk podcast kali ini dan sampai jumpa di podcast menarik selanjutnya. Bye bye. Bye bye. Dadah. Dah.